pada saat kejadian hari Selasa tanggal 14 Mei jam 7.41 pada pagi hari, di mana ruangan telah dipenuhi oleh para pekerja dan juga salah satu orang instruktur. Atap daripada terowongan persis di atas kelas runtuh secara tiba-tiba sehingga ruangan kelas tertimbun oleh bebatuan. Setelah kejadian, kita langsung membentuk tim rescue di mana terdiri dari semua tim terbaik yang ada di PT Freeport Indonesia. Nah, usaha penyelamatan yang pertama, kita mencoba masuk ke celah-celah sempit di samping kiri kelas, di mana kita duga masih ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang masih hidup, masih bertahan hidup di situ. Tingkat kesulitan yang kita hadapi dalam saat evakuasi ini adalah akses masuk ke ruangan ini pada saat-saat ambrukan terjadi pada awalnya. Sehingga tim evakuasi kita berusaha sekeras dan secepat mungkin dan aman untuk mencapai ruangan kelas yang sudah sebagian besar tertutup sama ambrukan untuk menyelamatkan para korban-korban yang ada. Nah, pada saat itu yang kita bisa manfaatkan adalah membuat suatu terowongan-terowongan kecil menuju ke lorong kelas dan kita meraih teman-teman kita, saudara-saudara kita masih bisa bertahan. Di sisi lain, kita langsung berencana untuk membongkar semua komplek perkantoran yang masuk ke dalam sini sehingga kita mempunyai akses yang lebih luas untuk alat-alat besar masuk. Nah, kita bekerja dari dua sisi, dari sisi timur dan sisi barat, dengan alat yang hampir sama, tapi intinya bagaimana kita segera bisa menghubungkan kelas itu menjadi ruangan terbuka dengan mencangga semua daerah di kelas itu, sehingga tim rescue kita saat menyelamatkan ada di bawah suatu penyangga. Saat ini kita melihat bahwa steel set kita pasang di sini. Steel set dipasang di sini ada sebanyak 7 steel set, dikerjakan dalam waktu 3 hari. Saya pikir tidak ada dimanapun orang bisa memasang steel set dengan kecepatan yang sedemikian cepatnya itu, dengan aman. Setelah steel set dipasang, kita lakukan beton tembak di atas dinding-dinding batu-batu yang runtuh. Karena apa? Selama penyelamatan berjalan, batu-batu terus berjatuhan. Jadi saat batu berjatuhan kita harus mundur dulu. Kita nggak bisa memaksakan orang untuk menyelamatkan orang sementara batu jatuh. Dan seterusnya, sehingga kita bisa maju pelan-pelan tapi pasti selama 3 hari. Dari sisi barat terpasang 2 steel set, dari sisi timur terpasang 7 set. Kemudian ditambah lagi sehingga dari sisi barat kita sekarang punya 4 steel set, sehingga 11 steel set telah terpasang. Setelah steel set terpasang, kita pasang paku-paku di atas ruangan kelas ini sehingga kelas ini benar-benar dalam satu payungan support, sehingga habis itu batu yang jatuh kita bisa amankan dan tim evakuasi bisa masuk dan mengambil korban-korban yang ada baik dalam keadaan meninggal atau dalam keadaan hidup. Namun intinya bahwa kita berupaya semaksimal mungkin dengan aman dan cepat untuk memasuki ruangan kelas ini. Dari sisi peralatan, kita hampir mengerahkan semua alat yang ada di kita yang berkapasitas besar dan kecil. Karena apa? Untuk awal-awal kita nggak bisa langsung masuk alat-alat besar karena memang areanya sangat sempit. Jadi loader-loader kecil kita masuk dulu, setelah itu mulai ruangan terbuka, support terpasang, kita pakai loader besar. Jumbo drill, alat drill yang paling canggih pun kita pakai di sini untuk membuat lubang-lubang bor sehingga memperlemah batuan, kemudian untuk memasang paku-paku batuan tadi. Selain itu alat-alat pendukung lain, selain loader, jumbo, kita juga siapkan mixer truck, kemudian gateman, semua alat-alat yang ada di underground kita kerahkan, sehingga satu alat rusak, satu pengganti juga langsung masuk. Saat ini kita melibatkan lebih dari 200 orang bekerja di sini bergantian dalam 3 shift. Setiap shift kita akan coba bergantian selama 3 jam, kita ganti, sehingga kita harapkan energi mereka, motivasi mereka tetap terjaga. Nah, sekarang yang terlihat bahwa antara timur dan barat sudah tembus, sehingga kita benar-benar merasa sudah punya fleksibilitas yang tinggi untuk memastikan bahwa ruangan kelas sudah kita lindungi, sehingga korban-korban sisa yang terakhir yang ada di sini kita bisa ambil dengan aman tanpa khawatir ada jatuhnya batuan dari atas. Kemudian tim rescue kita juga berjaga 3 grup selama 24 jam. Setiap saat ada penemuan jenazah, langsung mereka bersiap. Kemudian pihak dari rumah sakit akan masuk duluan, mengecek kondisinya, baru tim rescue kita membawa keluar.